Jangan lupa di-subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 31. Akan tetapi adik iparnya yang membantunya mencari info. Bahkan kemungkinan lelaki itu juga sempat meminta bantuan pada Daniel untuk jangan menagihnya dengan harga yang mahal. Uang 18 juta sebenarnya masih cukup besar bagi Odelina. Anggap saja sebagai sebuah pelajaran baginya agar lebih berhati-hati ketika di jalan. Dia tidak akan sanggup menggores mobil mewah lagi. Adik ipar sudah mau balik. Iya, besok balik. Oke, lusa kakak dan kakak iparmu pergi lebih cepat. Kamu masak sendiri. Kakak bantuin kamu. Odelina yang sudah hidup berdua saja dengan Olive membuat perempuan itu bisa melakukan semuanya. Hanya saja sekarang ada seorang bayi yang memerlukannya dan juga sudah tidak memiliki pendapatan membuat dirinya ditekan oleh suaminya untuk tetap di rumah menjadi ibu rumah tangga. Mereka berdua berteleponan sesaat dan setelah itu mengakhirinya. Pak Stefan, kamu setiap malam selalu lembur. Kenapa? Sebentar lagi akhir pekan, nenek dan papa mama kamu mau datang untuk makan. Rumah kita terlalu kosong sekali. Aku pikir-pikir sepertinya kita harus cari waktu dalam 2 hari ini untuk melihat perabotan rumah. Kita beli barang-barang yang diperlukan. Stefan terdiam. Pekerjaannya sungguh sangat sibuk dan setiap hari jadwalnya selalu penuh dan padat. Sulit sekali bagi lelaki itu untuk menyisakan waktu sekedar menemani Olive membeli perabotan rumah. Melihat lelaki itu tidak berbicara membuat Olive dengan penuh pengertian berkata, "Kalau kamu nggak ada waktu, aku pergi sendiri saja. Kamu yang merupakan nyonya di rumah ini. Semua urusan rumah juga bisa kamu yang tentukan. Kalau masalah besar, kamu cukup mengabariku saja." Stefan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus masalah kecil di dalam rumah. Baiklah, aku bilang dulu sama Junia kalau hari ini aku nggak ke toko. Aku mau pergi beli barang. Stefan tidak berbicara dan berbalik untuk masuk ke kamarnya. Sesaat kemudian lelaki itu keluar dan berkata, "Aku pergi kerja. Hati-hati di jalan," pesan Olive. Stefan membawa pangsit dan juga susu kedelai yang belum dimakan tadi. Lelaki itu mengendarai mobil yang sengaja dibeli untuk mendukung sandiwaranya di depan Olive dan meninggalkan Lotus Residence. Setelah keluar dari komplek, dia melihat mobil Rolls-Royce yang berhenti di tepi jalan. Stefan berhenti dan turun dari mobil. Dan Stefan, para anak buahnya bergegas turun dari mobil dan mengiringi lelaki itu untuk masuk ke dalam Rolls-Royce dan membukakan pintu untuknya. Seorang anak buahnya bertanya dengan nada santun, "Dan Stefan, apakah mau saya bantu untuk membuangnya?" Yang dia maksud adalah sarapan yang dibawa oleh lelaki itu di tangannya. Stefan memberikan makanan yang tidak dia sentuh tersebut pada anak buahnya. Lelaki itu tidak mengatakan apapun dan membiarkan anak buahnya yang mengurus makanan itu. Pintu mobil tertutup dan mobil melaju membelah jalan raya. Olive menghabiskan waktu 1 hari penuh mondar-mandir membeli peralatan rumah dan akhirnya selesai melengkapkan apa yang mereka butuhkan. Olive juga memesan peralatan dapur di internet dan secara terus-menerus menerima paket yang dikirim ke rumah. Malam harinya, Stefan pulang sangat larut. Saat lelaki itu kembali, Olive sudah terlelap di kasur. Stefan tidak membangunkan perempuan itu dan hanya mengelilingi rumahnya melihat rumah yang ditata oleh Olive. Dalam hati dia merasa perempuan ini cukup hebat menjalani hidup. Mungkin dikarenakan perempuan itu bukan seseorang yang licik. Menikah dengan Stefan bukan untuk meminta sesuatu dari dirinya melainkan hanya ingin mencari tempat untuk pulang. Selama ini Olive selalu tinggal di rumah kakaknya dan membuatnya merasa hidup menumpang pada orang lain. Tentu saja Stefan juga tidak menganggap Olive seseorang yang baik hanya karena baru bersama selama beberapa hari. Dia merasa dirinya masih harus memperhatikan perempuan itu dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sepasang suami istri bisa mengetahui sifat dari pasangan mereka yang sesungguhnya jika sudah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Waktu berlalu begitu cepat di saat mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing, dalam sesaat sudah tiba di hari Sabtu. Lanjut cerita bab 32. Kemarin malam Olivia sengaja menunggu Stefan pulang dan bilang dengan lelaki itu untuk pergi membeli sayur pada hari Sabtu pagi.
Perempuan itu juga menelepon nenek, karena tahu keluarga mertuanya yang datang membutuhkan tempat sekitar 2 hingga 3 meja. Adik-adik Stefan semuanya juga akan datang. Maksud dari sang nenek karena dia dan Stefan sudah menikah dan sudah menjadi menantu dari keluarga Aditama. Olivia harus bertemu dengan para anggota keluarga Aditama yang lain agar mereka saling mengenal ketika bertemu di tengah jalan. Sayur yang akan dibeli hari ini cukup banyak, Olivia khawatir dia tidak sanggup membawanya jika pergi seorang diri. Perempuan itu meminta Stefan mengendarai mobilnya agar tidak repot kalau barang bawaan mereka banyak. Pukul 6 pagi, Stefan terbangun karena telepon dari Olivia. Kekesalan karena tidur nyenyaknya terganggu berusaha kuat ditahan oleh lelaki itu agar tidak mengeluarkan sumpah serapahnya pada Olivia. Pak Stefan. Suara Olivia terdengar cerah dan sungguh sangat merdu. Stefan memijat keningnya dan berkata, kasih aku waktu 10 menit. Baik, aku ada masak mie. Kita berangkat setelah kamu selesai sarapan. Kamu bangun jam berapa? Tanya Stefan. Sekarang jarum jam baru menunjukkan angka 6. Dan perempuan itu sudah selesai memasak sarapan. 5 lewat. Menyiapkan makanan untuk 2 hingga 3 meja lauk membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Olivia hanya bisa bangun pagi baru bisa menyelesaikannya tepat waktu. Stefan tidak berbicara apapun lagi dan hanya memutuskan sambungan telepon secara perlahan. Olivia sangat menghargai pertemuan dari keluarga Stefan kali ini. Sikap perempuan itu membuat Stefan merasa sangat puas. 10 menit kemudian, Stefan muncul di meja makan dengan penampilan santai. Olivia yang tengah sarapan langsung tersenyum ketika melihat lelaki itu. Cobain mie masakanku, kata kakakku, mie buatan aku enak. Stefan melirik, sarapannya yang dari segi penampilan lumayan menggugah. Lelaki itu menghabiskan mie tersebut dan dalam hati menyetujui bahwa masakan Olivia memang sangat enak. Ternyata Stefan cukup beruntung karena bisa makan sarapan buatan Olivia. Olivia membereskan piring bekas dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Pak Stefan, baju kamu warna hitam semua. Lelaki itu diam dan diartikan sebagai tanda iya oleh Olivia. Baju kamu berapa ukurannya? Waktu aku keliling-keliling nanti, sekalian aku beli baju warna lain untuk kamu. Wajah kamu yang tegas ditambah baju yang kamu kenakan warna hitam membuat orang lain memberikan kesan dingin. Sorot mata Stefan berubah dingin, nada bicaranya juga terdengar sangat dingin ketika berkata, kamu gak perlu mengurusi cara berpakaian aku. Stefan memang menyukai warna hitam, kalau memang Olivia tidak menyukainya maka perempuan itu boleh jangan melihatnya. Mendengar nada bicara Stefan yang tidak senang membuat Olivia terdiam sesaat dan berkata, maaf, aku yang sudah kelewatan. Setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing. Nggak seharusnya aku mengganti kesukaanmu hanya karena aku nggak menyukainya. Stefan tidak membalas ucapan perempuan itu. Dia berbalik dan berjalan ke arah balkon. Memandangi taman bunga kecil di balkon yang ditata oleh Olivia membuat wajah lelaki itu sedikit melunak. Beberapa menit kemudian terlihat perempuan itu keluar membawa dompet sambil memanggilnya, Pak Stefan, ayo kita pergi. Lelaki itu masuk kembali dan tanpa bersuara mengambil kunci mobil. Kedua suami istri tersebut keluar dari rumah secara bersama-sama. Keduanya tahu kalau topik pembicaraan mereka tadi cukup tidak menyenangkan. Tidak ada satupun dari mereka yang mau membahasnya lagi. Mereka berdua saling tidak kenal dan tidak mengerti. Sekarang mereka tinggal bersama dan tengah mencoba beradaptasi. Untuk kedepannya juga akan ada kejadian yang tanpa disadari dan disengaja mengundang emosi serta kekesalan. Olivia cukup teliti ketika mengerjakan sesuatu. Perempuan itu sudah menentukan masakan apa yang akan disiapkan hari ini dan sudah mencatat bahan-bahan yang harus dibeli. Mereka membawa daftar belanja yang sudah disiapkan untuk berbelanja. Stefan memberikan nilai tinggi untuk Olivia dalam menjalani kehidupannya sendiri. Lanjut cerita bab 33. Mereka kembali setelah berkeliling dan berbelanja selama 2 jam lamanya. Stefan yang sudah terbiasa bepergian dengan mobil mewah dan rutin berolahraga merasa sedikit kelelahan menemani Olivia berkeliling selama 2 jam dan juga membawa belanjaan. Lelaki itu rela mengurusi setumpuk dokumen yang tidak ada habisnya serta rapat yang tidak berujung dibandingkan dengan menemani Olivia berbelanja. Setelah mobil selesai diparkir,
Tiba-tiba Olivia menerima telepon dari nenek Sarah sebelum dia sempat turun dari dalam mobil. Olivia, kalian sudah di rumah. Kami sudah sampai di bawah. Perempuan itu tertawa kecil dan berkata, "Nenek, kami baru balik dari supermarket. Nenek tunggu kami sebentar di bawah, kami segera ke sana." Kamu dan Stefan ke supermarket. Sarah yang mendengar ucapan perempuan itu tampak bahagia. Dalam hatinya memikirkan cucu lelakinya yang dingin itu ternyata rela menurunkan egonya untuk menemani Olivia berbelanja di supermarket. Ada baiknya juga meminta lelaki itu berpura-pura miskin dan melewati kehidupan sebagai orang biasa-biasa saja. "Iya, kami pergi beli sayur. Stefan biasanya sibuk kerja dan sampai seumur sekarang masih belum pernah pergi ke supermarket. Memang seharusnya bawa dia keliling-keliling. Olivia, kamu harus minta dia bawain kamu barang karena dia sangat kuat. Jangan sampai kamu kecapean." Sebenarnya siapa yang menjadi cucunya nenek? Olivia turun dengan sebelah tangan yang memegang ponsel sambil bertelepon dan sebelah tangannya lagi membuka pintu mobil bagian belakang. Setengah tubuhnya masuk ke dalam mobil untuk mengambil troli kecil dan memberi kode pada Stefan untuk membuka troli lipat tersebut. "Nenek, tenang saja. Aku nggak capek. Troli mereka kurang besar, sedangkan sayur dan buah yang dibeli oleh mereka terlalu banyak sehingga tidak muat masuk ke dalam troli. Sisa belanjaan tersebut hanya bisa dibawa oleh Stefan." Sedari tadi Olivia yang paling santai dan tidak merasa capek. "Nenek, kami ke sana sekarang." "Oke, sampai ketemu nanti." Sarah memutuskan sambungan telepon. Olivia memasukkan ponsel ke dalam saku celana dan mendorong troli belanjanya. Dia berkata pada Stefan yang kedua tangannya tengah membawa banyak kantong belanjaan. "Pak Stefan, nenek sudah sampai dan ada di bawah menunggu kita." Stefan berjalan bersisian di samping Olivia dan sambil berjalan lelaki itu mengingatkan, "Di hadapan nenek dan yang lainnya jangan panggil aku Pak Stefan, panggil aku Stefan saja." Oke, hanya panggilan saja tidak membuat Olivia memikirkan hal ini. Sesaat kemudian Sarah dan yang lainnya melihat sepasang suami istri itu yang berjalan ke arahnya. Olivia mendorong troli yang penuh akan belanjaan mereka. Sedangkan lelaki tersempurna di keluarga Aditama justru terlihat tengah membawa kantong belanjaan yang penuh di kedua tangannya. Pemandangan keduanya yang berjalan bersisian terlihat sangat harmonis. Tuan muda ke-9 di keluarga Aditama yang usianya lebih kecil 15 tahun dari Stefan menyemburkan tawanya. Pemuda yang masih merupakan siswa SMA itu terbahak seketika. Yang pemuda itu ketahui, kakak sepupunya yang dia takuti ini memiliki wajah datar dan dingin serta bersikap begitu tegas padanya. Dalam bayangannya, Stefan selalu bersikap sangat dingin dan kejam. Tidak ada satupun dari mereka yang sempurna di mata sang kakak. Tidak disangka ternyata kakaknya ini bisa terlihat seperti orang biasa juga. "Sandi." Sarah menyebut nama cucunya yang ke-9 itu dengan tegas, tetapi terlihat mata perempuan itu juga menyimpan senyum. Mendadak dia merasa ada baiknya juga Stefan menyembunyikan identitasnya untuk menguji sifat Olivia. Setidaknya mereka semua bisa melihat sisi lain dari Stefan. "Nenek, aku nggak tahan. Biarkan aku ketawa sebentar." Sandi terkekeh sambil berkata, "Kakak ipar seharusnya minta Kak Stefan buat bawa ayam, bebek dan juga boneka." Lanjut cerita bab 34. Orang-orang terdiam dan tidak berani membayangkan pemandangan seperti itu. "Kalian semua ingat kalau jangan sampai membongkar identitas asli kita." Olivia nggak tahu. "Kakak, kalian berdua suami istri bilang kalau kalian nggak ada uang pensiun dan hanya sibuk menanam di rumah. Setidaknya kalian bisa hidup dari uang bercocok tanam. Waktu datang tadi kita sudah membicarakannya dan kalian harus ingat. Kalau sampai ketahuan, Stefan akan membuat perhitungan dengan kalian. Kalau sampai nanti terjadi, kalian jangan minta tolong sama nenek." Sekarang Sarah merasa apa yang direncanakan oleh Stefan ternyata cukup menyenangkan. Ia mendukung rencana cucunya itu untuk tetap berpura-pura miskin. Sebenarnya Sarah yakin kalau Oliva merupakan perempuan yang baik dan sudah pasti tidak materialistis. Umurnya yang sudah begitu larut membuatnya merasa tidak akan salah ketika menilai seseorang. "Iya, tahu." Semua orang menyahuti Sarah. Sebenarnya mereka tidak asing dengan sosok Olivia karena perempuan itu pernah menolong Sarah.
Kala itu yang mengucapkan terima kasih pada Olivia adalah anak dan menantunya. Ibu kandung Stefan tidak begitu banyak bicara karena dia tidak setuju mertuanya meminta putranya menikahi Olivia. Akan tetapi Sarah berhasil membujuk putranya yang begitu sombong sehingga dia juga tidak bisa menentangnya. Olivia pernah menolong Sarah sehingga membuat perempuan itu merasa sangat berterima kasih sekali dengan perempuan itu. Mereka satu keluarga juga pernah mengucapkan terima kasih pada Olivia dan memberikan imbalan, tetapi ditolak oleh Olivia. Ternyata hal itu membuat Sarah jatuh hati dan tertarik pada perempuan itu dan merasa Olivia merupakan seorang perempuan yang baik. Setelah itu Sarah berusaha untuk menyatukan Olivia dengan Stefan hingga pada akhirnya sesuai dengan keinginannya. Untungnya Stefan setuju asal hanya membuat surat menikah di Kua dan masih ingin memperhatikan Olivia untuk beberapa waktu ke depan. Setelah memastikan kalau Olivia memang sebaik yang dikatakan oleh neneknya, lelaki itu baru bersedia membawa Olivia masuk ke keluarganya dengan tangan terbuka lebar. Ibunya Stefan berharap kelak Stefan dapat berpisah dengan cara yang baik-baik dengan Olivia karena mereka berdua memang tidak serasi. Tentu saja dia tidak akan melakukan apapun pada Olivia karena masih menghargai Sarah. Dia memutuskan untuk membiarkan ini semua berjalan dengan apa adanya saja. Nenek, kedua suami istri tersebut menghampiri mereka. Olivia tersenyum dan menyapa Sarah. Setelah itu, dia mengangguk dan menyapa ketiga anak tuan besar keluarga Aditama beserta istrinya. Olivia pernah bertemu dengan mereka dan cukup memiliki bayangan. Sedangkan para pemuda tampan yang ada di sana masih belum pernah ditemui oleh Olivia. Akan tetapi dia bisa menebak kalau mereka adalah adik-adiknya Stefan. Olivia, kamu harus ganti panggilan kamu dari Om Handi dan Tante Dewi menjadi Papa dan Mama, ujar Sarah sambil tersenyum lebar. Handi menatap menantunya itu dengan lembut karena dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Apalagi dia pribadi tidak mengatur privasi dari anak-anaknya dan memberikan kebebasan yang cukup bagi mereka semua. Bisa dikatakan Handi merupakan salah satu orang tua yang cukup berpikiran terbuka. Sedangkan Dewi sendiri dalam hatinya kurang begitu bisa menerima menantunya ini. Akan tetapi dia tetap memasang senyum lembut. Olivia mengganti sapaannya tanpa ragu dan memanggil kedua orang tua di depannya ini dengan sebutan yang sama dengan Stefan. Nenek, naik ke atas dulu, di sini sangat panas, kata Stefan. Sarah memanggil cucu keduanya yang segera datang dan membantu Olivia mendorong troli belanjaan. Sedangkan Sarah meminta Olivia untuk menggandengnya menaiki tangga. Mereka masuk ke dalam rumah dan dengan cepat Olivia langsung meminta mereka semua duduk. Sedetik kemudian perempuan itu mulai sibuk menuangkan minuman dan memotong buah-buahan. Olivia, sini. Biarkan Stefan yang memperkenalkannya padamu. Sarah memandangi rumah kecil yang ditempati cucu pertamanya ini. Rumah tersebut ditata dengan sangat hangat dan nyaman. Tanpa bertanya juga sudah tahu kalau ini semua sudah pasti kerjaan Olivia. Dia menarik Olivia yang hendak mengambil makanan ringan dan mendelik pada cucu sulungnya itu. Perempuan tua itu meminta Stefan untuk memperkenalkan Olivia pada adik-adiknya. Kalian perkenalkan diri kalian ke kakak ipar dulu. Dimulai dari Kelvin dan berlanjut sampai pada Sandy. Satu persatu dari mereka menyapa Olivia dengan santun. Lanjut cerita bab 35. Sandy yang memang sudah kenal tampak ngobrol dengan Olivia. Bocah itu menyaksikan pemandangan kakak iparnya yang meminta sang kakak sepupu angkuhnya itu untuk memindahkan barang. Dia yakin bahwa dirinya harus mencari muka dengan kakak iparnya tersebut. Sandy yakin suatu hari nanti kakak iparnya ini akan menjadi senjatanya untuk membela diri. Odelina dan Roni membawa putranya. Russell datang sedikit terlambat dibandingkan dengan keluarga Aditama. Roni yang tahu kalau istrinya merusak mobil mahal dan harus ganti rugi, kemudian adik iparnya yang ternyata kenal dengan pemilik mobil dan membantu agar biaya ganti ruginya tidak mahal membuat Roni tidak berani memandang adik iparnya itu sebelah mata. Awalnya Roni tidak begitu mementingkan pertemuan kali ini, tapi setelah bertemu dengan Stefan, semua pemandangannya berubah. Dia bahkan sedikit kagum dengan sifat adik iparnya ini yang ternyata jauh lebih tegas dibandingkan dengan atasannya di kantor. Bahkan lelaki itu jauh lebih mengintimidasi dibandingkan orang lain. Pak Stefan,
Roni menyapanya dengan senyum sumringah sambil mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Halo, aku kakak iparnya Olivia." Stefan dan Roni berjabat tangan sejenak dan berkata dengan pelan, "Kak." Setelah itu dia juga menyapa Odelina. Melihat penampilan adik iparnya yang begitu gagah dan penuh wibawa membuatnya cukup puas. Ternyata lelaki ini terlihat jauh lebih tegas dan dingin dibandingkan dengan yang ada di foto. "Russell, panggil Om Stefan," kata Odelina yang mengajari anaknya. Russell memiliki potongan rambut lurus dan lucu dengan mata besar dan bersinar cerah seperti milik ibunya. Bocah itu terlihat sangat lucu dan membuat semua orang menyukainya. Stefan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kak, aku boleh gendong dia?" "Boleh dong," jawab Odelina sambil tersenyum lebar. Dia menyerahkan anaknya pada sang adik. Olivia menggendong keponakannya tersebut dan memberikannya lagi pada Stefan. Gerakan Odelina tadi membuat kesan Stefan pada kakak iparnya ini meningkat. Bisa dibilang perempuan itu merupakan seseorang yang cukup teliti dan berhati-hati serta mengerti sopan santun. Odelina berusaha menghindari berbagai jenis kecurigaan karena jika perempuan itu yang langsung menyerahkannya pada Stefan, kemungkinan besar mereka akan ada sedikit sentuhan. Oleh karena itu dia menyerahkannya pada Olivia terlebih dahulu. Russell dibawa oleh Stefan ke lantai atas. Meski bocah itu masih belum begitu pintar berbicara, dia bisa sedikit kata-kata yang sederhana. Sosok Stefan yang dingin kerap membuat anak kecil merasa takut dengan lelaki itu. Contohnya seperti Sandy yang selalu ketakutan ketika melihat kakak sepupunya yang satu ini. Oleh karena itu dia berusaha keras menghindari lelaki itu. Akan tetapi Russell justru tidak takut dengan Stefan, bahkan dia juga memanggil lelaki itu ketika Stefan menggendongnya. Kedua suami istri itu membawa Odelina dan keluarganya masuk ke rumah. Setelah itu dia memperkenalkan kakak dan kakak iparnya itu pada keluarga Aditama yang lain. Keluarga Aditama tahu kalau kedua orang tua Olivia sudah meninggal dan hanya hidup berdua dengan sang kakak. Mereka mengandalkan uang kompensasi dari kedua orang tuanya untuk hidup dan menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu keluarga Aditama memperlakukan Odelina dengan santun dan juga menghargai perempuan itu. Meski Odelina sekarang merupakan ibu rumah tangga secara penuh dan sudah tidak bekerja selama sekian tahun, sebelum menikah perempuan itu kerap sekali bekerja dengan gigih. Melihat keluarga besannya yang merupakan orang berpendidikan merasa mereka pasti berasal dari keluarga yang sangat baik, tidak sama seperti orang-orang desa lainnya. Nenek Sarah pernah bercerita keluarga Aditama merupakan keluarga yang berasal dari pedesaan. Akan tetapi karena cucunya yang hebat, sehingga dia memiliki hasil keringat dan jerih payah di kota. Cucunya membangun perusahaan sehingga mereka satu keluarga pindah dan tinggal di kota. Namun Sarah masih sering pulang ke kampung dan tinggal untuk beberapa waktu di sana. Rumah keluarga Aditama dibangun di tepi kota yang cukup jauh dari pusat kota. Ada ladang dan juga tanah di depan rumahnya. Oleh karena itu ucapan nenek Sarah juga tidak salah sepenuhnya. Hanya saja desa yang dimaksud oleh perempuan itu memiliki lapisan emas. Setelah kakaknya datang, Olivia mulai sibuk menyiapkan makan siangnya. Yang membuatnya takjub adalah ternyata Stefan pribadi yang membantunya di dapur. "Pak Stefan, biarkan aku saja yang melakukannya. Kamu di luar ngobrol dengan mereka saja," ujar Olivia. "Mereka nyaman di rumahku sendiri, nggak perlu aku yang menemani," jawab Stefan. "Kalau gitu kamu ngobrol dengan kakak iparku saja." Sorot mata Stefan mendadak berubah dingin, tetapi sedetik kemudian kembali normal. Lelaki itu berkata dengan nada datar, "Obrolan kami nggak nyambung." Roni selalu memujinya dan mencari muka. Mungkin lelaki itu memang hanya memiliki kemampuan itu saja, jika tidak dia juga tidak mungkin menjadi manajer di sebuah perusahaan menengah. Cerita bersambung.